Bang, dikit dong tentang Dennis ini kan kasusnya cukup lama ya Bang ya, bersama Bang ya kan dari 2022 ya. Iya betul. Ya, dan baru menjadi tersangka sekarang. Ini gimana sih Bang? Ada proses yang Iya, sangat saya lama menduga banget nih. ada permainan antara penyidik dengan Dennis. Bahkan kemarin itu sudah ada perintah dari waktu itu masih Dirkrimsus ya, sebelum dipecah. Dirkrimsus sudah diperintah untuk bawa paksa, kan tidak tiba-tiba beritanya menjadi adem begitu. Dan sekarang kita berbukti kuat. Nah makanya dia cobalah, saya duganya dia bermain ke kejaksaan, maka saya kejar. Dapatlah SP2HP ini. Ya udah minggu depan saya akan diperiksa, menerangkan ini semua dengan saksi-saksi saya. Ada dugaan. Segera disidangkan. Oke, ada dugaan seperti apa sih Bang, kan mungkin dari Dennisnya nih untuk menutupi kasus ini? Ya, saya duga. Ya. Nanti juga akan saya ungkap. Saya juga punya data. Dan ingat, saya ingatkan penyidik, terutama Jedwin, kau hati-hati gitu ya. Sudah ketemu saya berkali-kali ya. Ini ada data, ini ada fakta. Saya ada beritahu juga di cyber. Ya kita lihat aja. Begitu ini, udah kejar. Kalau ada sampai kasus ini yang mempermainkan, saya akan kejar dan orangnya harus ditindak. Gitu. Berarti ini melebar ya Bang? Bukan hanya ke Dennis juga kalau memang ada dugaan seperti itu ya Bang? Iya. Kalau sempat ada dugaan ya kong kali kong lah, cincau ya cincai lah kan gitu. Ini nggak bisa, saya harus kejar. Karena ini sudah terlalu lama, sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Gimana nih Bang, selama 2 tahun ini Abang menunggu proses Dennis ini? Ya saya tetap kawal, tetapi kan alasannya katanya di kejaksaan lah ini itu. Makanya saya sudah tahu sebenarnya ini pasti ada dari ini ke sini, dari ini ke jaksa. Ya udahlah. Ya ini yang akan kita kejar dan kita usut. Ada kecurigaan dong Bang dari awal? Dari awal sudah, dan saya sudah punya data. Cuma memperkuat saja, data itu ada. Data seperti apa sih Bang kalau yang Abang pegang? Iya, mungkin ada dugaan. Itu tadi ada dugaan cincai. Ini sudah tes dia, tahu sama tahu aja. Tapi akan saya ungkap. Saya bilang ini saya akan ungkap dan ini tidak main-main. Data itu seperti penyuapan atau bagaimana nih Bang? Ya nanti saya akan jelasin. Oke, Bang, kan Dennis kan berkasus dengan Abang udah setahun, ya kan? Dan sekarang, 2 tahun. Dan sekarang dia muncul lagi dengan asistennya. Nah, Abang mendampingi asistennya ini gimana nih Bang? Abang sengaja atau seperti apa nih untuk melawan dia? Saya balas dendam dan saya tidak kenal Frida dan saya tidak pernah berpikir hubungi Frida. Tanya aja Frida. Frida dapat nomor saya dari mana Frida? Saya dari IG. Ya, dari IG, bahkan Frida udah pernah bilang istri saya chattingan. Nah, di blog kadang ngomongnya aneh-aneh gitu. Nah, tapi dia begitu tadi malam ngomong nangis ya, saya sedih dan saya memang lihat siapa sih ngelaporin sampai berapa ratus juta ini dia kira digelapin gitu miliar. Ya ternyata cuma 8 juta udah bayar 3,5, 4.500.000. Ributnya satu Indonesia. Kan dia sendiri yang akan malu. Frida sendiri kenapa nih tiba-tiba menghubungi Bang Rasman? Atau memang sebelumnya 2 tahun sebelumnya kan kamu sudah mengetahui kalau Dennis ada perseteruan dengan Bang Rasman atau seperti apa nih? Enggak, aku tiba-tiba aja menghubungi bapak. Kenapa alasannya? Kenapa memilih Bang Rasman gitu? Enggak kenapa-napa sih, memang waktu itu aku bilang kayaknya cuma bapak yang bisa bantu sih, gitu aja. Karena kamu nggak tahu permasalahan sebelumnya mungkin Bapak sama Dennis. Permasalahan itu saya tahu, cuma saya kan nggak ada maksud kayak gitu-gitu. Cuma saya cuma berpikir aja cuma bapak yang bisa membantu saya. Kenapa nih? Maksudnya kenapa bisa berpikir Bapak Rasman dong yang bisa membantu atau memang yang mampu menghandle Dennis adalah hanya Bang Rasman? Ya mungkin itu. Oke, Bang, seperti apa nanti mungkin tindakan Abang, kan pasti kan Dennis melihat beritanya lagi Abang membela Frida ya kan, malah makin kayak double nih, gimana nih Bang? Enggak apa-apa, tadi malam saya WA dia, saya kirim ke dia dibaca. Ya mungkin dia berpikir, ya Tuhan, ternyata Rasman lagi, dia datang ke saya, waduh malu saya nih, paling nggak nanti diceritakan tentang bagaimana saya, padahal dia nggak ada cerita apa-apa. Ya, karena saya juga tidak ingin cari-cari orang, masalah orang. Cuma yang terkait hukum, terkait saya itu saja yang paling saya akan minta keterangan. Nah, untuk dia ya udah, kalau ada panggilan kami dampingi. Jadi udah punya niat baik mengembalikan. Udah jumlahnya ini. Iya, cuma 4.500.000 lagi. Sisa uang Frida yang iya, tapi Frida itu masih punya hak komisi.
yang belum ditransfer Dennis 7.800.000. Kalau 7.800.000 dikurang 4.500.000 berarti masih tersisa 3.250.000 Pak ya? 3.300.000. Bang, tapi kemarin si Dennis di Polres mengatakan bahwa uangnya itu hilang sekitar 250 jutaan lebih. Kerugiannya semua. Ya, seperti apa? Ini jelasin lah, 250 juta. 250 juta katanya Dennis kemarin di Polres mengatakan. Saya belum pernah dengar kalau 250 juta. Enggak, dia ngomong semalam di media. Kerugiannya dia semua bisa hampir 250 juta karena kan bukan Frida saja yang melakukan penggelapan yang dia katakan ada hostnya. Jadi semuanya kerugian dia 250 juta. Ada hostnya juga. Oh, dia nggak tahu lah. Nah, ya itu maksudnya kerugian 250 jutanya maksudnya di globalnya gimana nih Frida? Aku nggak tahu kalau menanggapinya. itu benar. Aku kan cuma ngurusin masalah aku aja. Itu aja sih. Di dalam LP-nya ini dia sini ada disebut jumlah tapi dihapus nih rumah ini sekian. Ya, kita duga ini kira-kira segini lah itu yang datang ini kan. Boleh Bang, ngasih lihat Bang. Oke. Bang, abang nggak ini nih bang, maksudnya kan belajar dari sebelumnya mungkin abang membela Loli waktu itu kan, ya kan, membela Loli, membela Fadel, akhirnya abang lagi nih yang kena, dan sekarang kan mungkin abang udah berseteru sama Denny sebelumnya, sekarang menggait mungkin Frida lawannya, menggandeng Frida lawannya, nanti abang nggak takut lagi nih bang dibully atau di seperti apa nih bang? Saya percaya setiap orang yang minta tolong niatnya baik, dan kalau kita berniat baik juga menolongnya, Tuhan punya cara. Minimal orang yang saya tolong dia tidak tahu terima kasih, tapi Tuhan mencatat. Karena itulah banyak bantuan-bantuan datang yang ke saya yang tidak saya duga-duga. Nah, jadi saya berpikir ya kalau apa yang terjadi dengan urusan Fadel itu bisa saya bantu dan tidak ada masalah. Ya, terhadap dia, Frida, itu saya hanya memperkuat administrasinya saja, tanda tangan, cap jempol, buat suara, kayak ini kan saya rekam dari malam, sudah. Ya, urusan Dennis saya akan bantu. Ya kalau saya bilang ke Dennis cabut aja itu laporannya, buat malu 4 juta sekian. Ya kalau kau menuduh dia 250 tidak terbukti dengan 250, kami lapor balik. Bisa kita lapor balik, kasih hak dia 7.800.000, potong 4.500.000 gitu kan Pak.